Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Keuangan 3 akan menjelaskan tentang agama Islam. Saya Yulia Salsabila. Dan saya Adi Aziz. Saya Yunus Nur Jamal. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Agil, yaitu pengertian Islam dan ruang lingkup ajarannya. Materi kedua, klasifikasi agama dan agama Islam, dibacakan oleh Iksan. Dan materi ketiga, ruang lingkup agama Islam, dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian Islam dan ruang lingkup ajarannya. Sebelum membicarakan ruang lingkup agama Islam atau dinul Islam, terlebih dahulu akan kita pahami arti Islam. Kata Islam berasal dari kata asla ma'yusli mu'islaman, artinya tunduk, patuh, dan menyerahkan diri. Kata Islam terambil dari kata dasar salama atau salima yang artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Dari akar kata salama itu juga terbentuk kata silmun. Silmun artinya damai, patuh, dan menyerahkan diri. Inna dinallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Islam merupakan agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul-rasulnya untuk diajarkan kepada manusia yang dibawa dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan berikutnya. Ia merupakan hidayah atau petunjuk bagi seluruh manusia dalam kehidupannya di dunia. Merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam adalah agama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan serta diteruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan atau akidah dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah atau syariah yang menentukan proses berpikir, merasa, dan berbuat dan proses terbentuknya kata hati. Materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup agama Islam yang menyangkut pada 3 aspek pembahasan. Yang pertama, yakni aspek keyakinan atau akidah. Akidah merujuk pada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua yang difirmankannya untuk diyakini. Pendidikan akidah sendiri menempatkan posisi yang paling mendasar, terlihat pada rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Yang kedua, aspek norma atau hukum syariah. Aspek ini mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Syariah bermakna jalan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan untuk menjalankan kehidupan di dunia menuju kehidupan akhirat. Ketiga, aspek perilaku atau akhlak. Akhlak sendiri merupakan sikap atau perilaku 2 aspek sebelumnya, yakni akidah dan syariah. Kesimpulannya adalah agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia. Ajarannya dan ketentuan agama Islam terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam mencakup seluruh aspek dan fenomena kehidupan manusia. Semua aktivitas manusia tidak lepas dari tuntutan dan ajaran agama Islam. Sumber ajaran Islam terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Petunjuk-petunjuk agama yang mengenai berbagai kehidupan manusia. Materi selanjutnya, klarifikasi agama Islam terbagi menjadi 2. 1. Agama wahyu juga disebut agama samawi, agama langit. 2. Agama rayu, agama ardi, agama bumi, kadang disebut agama budaya dan agama alam. Yang dimasukkan oleh para ahli ke dalam kelompok agama budaya contohnya adalah agama Konghucu, agama Buddha yang lahir dari pemikiran pendirinya, dan agama Hindu. Sedangkan yang tergolong ke dalam agama wahyu adalah agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Namun di antara ketiga agama wahyu itu terdapat perbedaan kalau perbedaan tolak ukur di atas diterapkan kepada ketiga agama wahyu, maka menurut para ahli tidak semua tolak ukur di atas dapat diterapkan kepada agama Yahudi dan Nasrani. Mengenai kitab suci, sebagai contoh dapat dibuktikan oleh para ahli bahwa Taurat dan Injil telah mengalami perubahan. Tidak asli lagi menurut wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dahulu kepada Musa dan Isa sebagai rasulnya. Menurut Profesor Charles Adam, seorang ilmuwan pendeta agama Kristen Protestan, kitab suci yang masih asli
memuat wahyu Tuhan hanyalah Al-Quran. Selain dari itu, sifat ajaran agama Yahudi adalah lokal, khusus bagi orang Yahudi saja, tidak untuk manusia lain. Tentang agama Nasrani dapat dikemukakan bahwa konsep ketuhanannya bukan monoteisme namun murni, tetapi monoteisme nisbi menurut ajaran akidah agama Nasrani. Tuhan memang satu, tetapi terdiri atas 3 oknum yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ketiganya disebut Trinity atau Tritunggal, kesatuan 3 pribadi. Selain dari itu, menurut Maurice, kitab suci agama Nasrani yang bertentangan dengan sains modern. Sebagai muslim dan muslimat, kita bersyukur memeluk agama Islam, tetapi kesyukuran itu harus diikuti dengan mempelajari agama itu secara sistematis, baik dan benar, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam rangka kesyukuran itu pula, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kita menghargai pemeluk agama lain yang karena keyakinan berbeda agama dengan kita. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.